Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya hari ini hadir semua. Nah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat serta nikmat iman. Baik, apakah masih ingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Masih, Bu. Coba, faktor apa saja yang mempengaruhi pada tekanan zat padat? Saya, Bu. Faktor yang mempengaruhi pada tekanan zat padat adalah besar kecilnya gaya berat dan luas bidang yang menekan zat tersebut. Betul sekali. Nah, sebelum ke pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya, Bu. Silahkan, Siti. Bu, apakah tekanan juga terjadi pada zat cair dan zat gas? Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, kita tinjau pada peristiwa sehari-hari. Di sini ada yang pernah meniup balon. Saya, Bu. Ketika kita meniup sebuah balon secara terus-menerus, apa yang akan terjadi? Membesar kemudian meletus, Bu. Betul sekali, membesar kemudian meletus. Nah, mengapa ya hal itu bisa terjadi? Karena ada tekanan, Bu. Ya, karena ada tekanan. Nah, di sini ada yang pernah menyelam. Saya, Bu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu menyelam? Semakin dalam saya menyelam, telinga saya sakit, Bu. Mengapa ya bisa seperti itu? Karena ada tekanan. Jadi, tekanan juga dapat terjadi pada zat cair atau zat gas. Perlu kalian ketahui, zat cair dan zat gas itu merupakan zat alir atau zat fluida. Nah, pada kajiannya, fluida ini terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai fluida statis. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu fluida statis selama 10 menit. Alhamdulillah waktunya sudah 10 menit. Coba di sini ada yang mau menjelaskan apa itu fluida statis? Saya, Bu. Silahkan Dimas. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut. Betul sekali. Nah, fluida statis atau zat alir dalam keadaan diam ini, kita dapat mempelajari tentang tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Adapun tujuan pembelajaran hari ini itu untuk mengetahui apa itu tekanan hidrostatis dan apa itu hukum Pascal. Coba kalian perhatikan, di sini sudah ada air mineral gelas. Apabila kita tusuk, apa yang akan terjadi? Airnya keluar, Bu. Airnya tidak keluar. Wah, 50-50 ya. Ada yang menjawab airnya keluar dan ada yang menjawab airnya tidak keluar. Lalu bagaimana ya air tersebut? Nah, mari kita mulai. Ya, airnya yang semulanya keluar kemudian berhenti. Nah, bagaimana ya itu bisa terjadi? Peristiwa ini dapat kita jelaskan dengan tekanan hidrostatis. Perlu kalian ketahui, tekanan hidrostatis dalam suatu zat cair dalam keadaan setimbang adalah besarnya sama. Nah, tekanan hidrostatis dapat kita tentukan melalui persamaan P tekanan sama dengan F per A atau gaya berat dibagi dengan luas penampang. Nah, gaya berat ini dapat kita uraikan karena gaya berat ini massa dikali gravitasi. Sehingga P sama dengan M dikali G per A. Nah, massa ini
dapat kita uraikan menjadi rho dikali pi atau massa jenis dikali dengan volume, sehingga persamaannya menjadi rho dikali pi dikali G per A. Nah, volume zat pada tekanan ini merupakan kedalaman dikali dengan luas bidang, sehingga persamaan tekanan hidrostatis ini menjadi rho dikali H dikali A dikali G per A. Nah, karena sama-sama luas menampang dapat kita coret, sehingga persamaan tekanan hidrostatis adalah massa jenis dikali dengan gravitasi dikali dengan kedalaman, atau pH sama dengan rho dikali G dikali H. Nah, tekanan hidrostatis ini memiliki satuan Pascal atau Newton per meter kuadrat. Kita kembali ke fenomena air yang tadi. Lalu bagaimana airnya dapat berhenti keluar? Nah, kita asumsikan yang pertama adalah kedalaman. Kita asumsikan kedalamannya itu 9 cm. Kedalaman airnya 9 cm atau 0,09 meter. Kemudian percepatan gravitasi. Kita gunakan yang 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian massa jenis airnya. Massa jenis air itu karena sudah diketahui itu 1000 kg per meter kubik, sehingga tekanan hidrostatis zat cair pada air mineral gelas ini 1000 dikali 10 dikali 9 dikali 0,09, yaitu 900 Newton per meter kuadrat. Nah, berarti tekanan zat cair ini sebesar 900 Newton per meter kuadrat. Nah, anak-anak, harus kita ketahui bahwa di kehidupan kita itu ada tekanan udara luar. Nah, ini tekanan udara luar itu sudah diketahui yaitu 100.000 Newton per meter kuadrat atau 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, 100.000 tekanan udara luar lebih besar daripada 900 yang tekanan zat cair, sehingga air pada air mineral gelas ini yang sudah tadi kita tusuk itu berhenti keluar karena tekanan udara luarnya lebih besar daripada tekanan yang ada di dalam air mineral gelas ini. Bagaimana dapat dipahami? Faham, Bu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum Pascal. Silakan duduknya per kelompok. Sudah, Bu. Ibu minta tolong ke KM untuk ke depan untuk membagikan LKPD-nya. Nah, sudah dilihat LKPD-nya. Nah, silakan kalian berdiskusi per kelompok mengenai LKPD. Nah, sumbernya silakan kalian cari sebanyak-banyaknya mengenai hukum Pascal. Setelah itu, silakan kalian untuk presentasi secara bergiliran tiap kelompok. Ibu kasih waktu 30 menit. Alhamdulillah, Masya Allah, presentasinya luar biasa, hebat-hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Ibu tarik kesimpulan, hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh suatu cairan pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Hukum Pascal ini dapat ditentukan melalui persamaan tekanan yang masuk sama dengan tekanan yang keluar. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dan hukum Pascal ini dicetuskan oleh Blaise Pascal
seorang fisikawan Prancis. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Apakah ada hubungannya antara tekanan hidrostatis dengan hukum Pascal? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Hubungan tekanan hidrostatis ini dengan hukum Pascal, secara konseptual, tekanan hidrostatis berlaku pada hukum Pascal sehingga ada hubungannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Insya Allah tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan percobaan mengenai hukum Archimedes. Silakan kalian catat bahan-bahan yang perlu kalian bawa. 3 butir telur ayam, 1 picis garam, dan sebuah sendok. Baik, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Ada yang mau mengulas terlebih dahulu materi awal sampai akhir? Silahkan, Rio. Tekanan hidrostasis di suatu zat dalam keadaan setimbang adalah besarnya sama. Tekanan ini dapat ditentukan melalui persamaan P sama dengan Rho, G, H. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan selalu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Hukum Pascal dapat ditentukan melalui P masuk sama dengan P keluar. Baik, terima kasih Rio. Nah, perlu kalian selalu ingat, ilmu itu berkulit pahit, berbuah manis, dan beraroma wangi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KM bantu Ibu ya untuk mengumpulkan LKPD-nya.